Halo sobat pecinta film, balik lagi di Atafaza Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang dirilis pada tahun 2015 berjudul Bus 657. Film yang diperankan oleh Jeffrey Dean Morgan ini menceritakan tentang perampokan kasino dan juga pembajakan bis yang dilakukan oleh mantan tentara Amerika Serikat bersama beberapa rekannya. Aksi perampokan ini nekat ia lakukan demi mendapatkan uang untuk biaya operasi kanker yang diderita oleh putri semata wayangnya. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita hamil yang sedang menunggu bis di tempat pemberhentiannya. Tak lama kemudian bis yang ia tunggu pun tiba, lalu ia naik ke dalamnya. Ketika bis akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba bis dihadang oleh 3 pria bertopeng yang membawa senjata api dan memaksa sang sopir agar membukakan pintu untuk mereka. Setelah adegan ini, film akan mengajak kita kembali 1 minggu sebelum peristiwa ini terjadi. Seorang laki-laki mendatangi sebuah rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya yang sedang dirawat di sana. Istrinya mengatakan bahwa kondisi kanker yang diderita anak mereka semakin memburuk dan harus segera dioperasi. Laki-laki bernama Luke Vaughan ini adalah mantan tentara Amerika Serikat yang bekerja di sebuah kasino milik Tuan Poppy. Penghasilan yang ia dapat dengan bekerja di kasino tentu saja tidak akan cukup untuk membiayai operasi kanker yang diderita anaknya. Ia pun kemudian menemui dan meminta waktu 1 minggu kepada pihak rumah sakit agar ia bisa mencari pinjaman uang untuk biaya operasi anaknya. Sebagai seorang ayah tentunya ia akan berusaha agar nyawa anaknya dapat diselamatkan. Pada suatu malam Luke terlihat sedang menyendiri sambil memikirkan cara bagaimana ia mendapatkan uang untuk biaya operasi anaknya. Lantas ia didatangi oleh rekan kerjanya bernama Jason. Jason yang mengetahui bahwa Luke saat ini sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi anaknya, mengajak Luke untuk merampok kasino tempat mereka bekerja selama ini. Luke yang tahu betul akan resiko yang akan ia dapatkan dengan ide gila yang dibicarakan oleh Jason, tentu saja menolak ajakan rekannya tersebut. Ia pun lantas pergi meninggalkannya. Waktu yang ia janjikan kepada pihak rumah sakit kini tersisa 2 hari lagi. Luke pun akhirnya memberanikan diri menemui Tuan Poppy. Ia menyampaikan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang yang ia butuhkan untuk biaya operasi anaknya. Namun usaha yang dilakukan Luke ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Tuan Poppy menolak memberikan pinjaman uang kepadanya. Bahkan ia mengatakan kepada Luke bahwa bisnis dan usaha yang ia jalani hingga saat ini bukanlah sebuah lembaga sosial yang membantu orang-orang yang kesulitan ekonomi seperti dirinya. Luke yang merasa tersinggung membalas ucapan majikannya tersebut dengan cacian. Alih-alih mendapatkan pinjaman uang dari Tuan Poppy, Luke justru malah diusir dan dipecat dari kasino tempatnya bekerja. Luke yang dipenuhi rasa marah dan kecewa, akhirnya menemui Jason dan mengatakan bahwa ia akan ikut dalam rencana perampokan yang Jason tawarkan sebelumnya. Ia pun siap dengan segala resiko yang akan terjadi, karena hanya inilah jalan satu-satunya agar ia dapat menyelamatkan nyawa anaknya. Keesokan harinya, Luke, Jason bersama kedua rekan lainnya bernama Dante dan Mickey menyiapkan strategi untuk aksi perampokan yang akan mereka lakukan nanti malam. Berbekal pengalaman yang sudah cukup lama bekerja di kasino milik Tuan Poppy, tentu saja membuat Luke hafal betul situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Hingga tibalah malam di mana mereka berempat mulai melakukan aksinya. Jason berada di dalam kasino untuk memadamkan listrik di semua ruangan yang berada di sana. Setelah listrik padam, Luke dan Dante kemudian masuk ke dalam kasino tersebut. Sedangkan Mickey menunggu di luar kasino dalam sebuah mobil yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri. Padamnya listrik di semua ruangan tentu saja menimbulkan kecurigaan para petugas keamanan yang sedang berjaga di sana. Mereka pun mulai mencari tahu apa yang menyebabkan padamnya listrik di dalam kasino tersebut. Luke, Jason, dan Dante akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan uang yang berada di dalam kasino. Mereka hanya memiliki waktu 10 menit untuk memasukkan sejumlah uang ke dalam tas yang sudah mereka siapkan. Seorang petugas keamanan memergoki aksi mereka
Ketika mereka hendak keluar dari ruangan tersebut, tanpa berpikir panjang, Jason pun langsung menembak penjaga tersebut hingga tewas. Namun letusan senjata yang ditembakkan Jason ini membuat aksi mereka akhirnya diketahui oleh para petugas keamanan lainnya. Baku tembak antara mereka dan petugas keamanan kasino pun tak dapat dihindari. Peristiwa ini menyebabkan Dante tertembak di bagian perutnya. Mickey yang mendengar suara tembakan dari dalam kasino terlihat begitu panik dari dalam mobilnya. Hal tak terduga terjadi saat mereka bertiga berhasil keluar dari dalam kasino. Rencana mereka menjadi kacau akibat Mickey kabur meninggalkan mereka bertiga. Mereka pun terus berlari dari pengejaran petugas keamanan kasino. Hingga setibanya di jalan raya, Luke menghadang sebuah bis yang kebetulan melintas di hadapan mereka. Suara tembakan yang dilepaskan Luke saat menghadang bis ternyata terdengar oleh seorang polisi wanita bernama Chris yang kebetulan sedang berpatroli di sana. Ia pun mengejar bis tersebut untuk memastikan keadaannya. Kepanikan terlihat di wajah Jason saat Chris meminta sopir bis untuk menghentikan bis yang sedang dikendarainya. Jason yang tak mampu mengontrol emosinya melepaskan tembakan ke arah mobil patroli yang dikemudikan oleh Chris. Penembakan yang dilakukan Jason ini membuat mereka akhirnya harus berurusan dengan pihak kepolisian. Chris kemudian menghubungi markasnya dan memberitahukan aksi pembajakan bis yang dilakukan oleh mereka bertiga. Sementara itu Tuan Poppy terlihat tiba di kasino miliknya. Ia diberitahukan bahwa uang miliknya dirampok oleh Luke bersama kedua rekannya. Hal ini tentu saja membuatnya sangat marah. Terlebih lagi ketika ia mengetahui bahwa pelaku perampokan kasino miliknya tak lain adalah Luke yang baru saja ia pecat dari kasino miliknya. Aksi pembajakan bis yang sebenarnya tak ada dalam rencana mereka, kini diliput secara langsung oleh beberapa media televisi. Setelah berjalan selama beberapa jam, sopir bis mengatakan kepada mereka bahwa bahan bakar bis yang ia kendarai akan segera habis. Luke kemudian mencoba bernegosiasi dengan pihak kepolisian melalui radio yang berada di dalam bis tersebut. Luke menawarkan pembebasan 2 orang sandera untuk ditukar dengan bahan bakar yang mereka butuhkan. Detektif Marconi yang memimpin kasus pembajakan bis ini menyetujui tawaran yang diajukan oleh Luke tersebut. Ia lantas menugaskan Chris untuk membawa truk bermuatan bahan bakar. Bis dan truk bahan bakar yang dikemudikan oleh Chris kemudian berhenti di sebuah jembatan. Luke keluar dari dalam bis bersama seorang wanita hamil dan seorang anak kecil untuk dibebaskan dan ditukar dengan bahan bakar yang telah mereka sepakati. Sambil menunggu proses pengisian bahan bakar, Chris kemudian naik ke dalam bis untuk melihat kondisi dan memastikan semua sandera dalam keadaan baik-baik saja. Chris terkejut ketika melihat salah seorang pelaku dalam keadaan luka tembak di bagian perutnya. Setelah selesai proses pengisian bahan bakar, bis pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Setibanya di kantor polisi, Chris meminta keterangan dari wanita hamil yang berhasil ia bebaskan. Wanita itu menceritakan kejadian awal pembajakan bis terjadi. Ia mengatakan kepada Chris bahwa bis dihadang oleh 3 pria bertopeng yang membawa senjata api. Salah satu pelaku sudah mengalami luka tembak sebelum naik ke dalam bis. Keterangan wanita hamil ini membuat Chris merasa janggal. Ia pun lantas melakukan investigasi dan mencari tahu apa sebenarnya motif pembajakan bis yang dilakukan oleh Luke dan kedua rekannya. Sementara itu Marconi yang mengetahui salah satu pelaku pembajakan mengalami luka tembak, menawarkan peralatan medis yang dibutuhkan untuk mengobati luka Dante. Mempertimbangkan kondisi luka dan keselamatan nyawa rekannya, mereka pun akhirnya menerima tawaran yang diberikan oleh Marconi. Marconi kemudian masuk ke dalam bis dan menyerahkan tas berisi perlengkapan medis yang ia bawa. Salah satu sandera yang merupakan seorang perawat diminta untuk menangani luka Dante. Perawat itu kemudian menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuh Dante. Namun hal mengejutkan terjadi. Dante tewas secara tiba-tiba setelah disuntikan cairan tersebut. Luke curiga bahwa Marconi lah yang menyebabkan kematian Dante. Kecurigaan itu terbukti ketika Marconi memberikan handphone yang ternyata berisi panggilan dari Tuan Poppy. Tuan Poppy meminta Luke agar menyerahkan uang yang telah ia curi kepada Marconi.
Namun Luke yang merasa sakit hati dengan perlakuan mantan majikannya tersebut, tentu saja menolak permintaan Tuan Poppy. Sementara itu Jason yang dendam atas kematian Dante, hampir saja menembak Marconi dengan senjata yang ia miliki. Namun hal ini berhasil dicegah oleh Luke. Luke mengatakan bahwa kematian Marconi yang merupakan seorang detektif tentunya akan menimbulkan masalah baru untuk mereka. Mereka pun akhirnya melempar Marconi dengan menggunakan kostum beruang yang sebelumnya dipakai oleh salah seorang sandera. Perlakuan mereka berdua membuat Marconi begitu marah. Ia pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mulai melakukan penyergapan. Tim anti-teror mulai menembakkan gas air mata dan mencoba masuk dari bagian atap bis. Namun perlawanan yang dilakukan oleh Luke dan Jason membuat tim anti-teror gagal untuk masuk ke dalam bis. Sampai pada akhirnya mereka menembak salah satu ban bagian belakang bis yang menyebabkan bis hilang kendali dan menabrak sebuah tembok jalan layang. Kondisi ini tentunya menyebabkan bis tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya. Dengan menodongkan pistol ke kepala sopir bis, Jason mengancam agar polisi tidak mencoba mendekati bis tersebut. Sesaat kemudian, tiba-tiba sebuah tembakan terdengar dari dalam bis diiringi dengan percikan darah yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. Marconi pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mundur dan menjauh dari bis tersebut. Kemudian Luke menerima panggilan telepon dari anaknya yang berada di rumah sakit. Chris yang melakukan investigasi berhasil menemukan anak kandung Luke yang sedang dirawat di sana. Dalam percakapan ini, Chris meminta Luke untuk segera menyerahkan diri. Namun Luke mengatakan kepada Chris bahwa apa yang ia lihat di televisi tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dengan penuh keyakinan, Luke mengatakan kepada Chris bahwa ia akan berhasil menyelamatkan nyawa anaknya. Luke kini sudah kehabisan akal agar ia bisa keluar dari masalah ini. Para sandera pun mulai merasa simpatik dengan keadaan dan kondisi yang ia alami saat ini. Bahkan sebagai bentuk terima kasih kepada Luke yang telah menyelamatkan nyawanya, sopir bis memberikan sebuah ide agar Luke dapat keluar dari masalah ini. Luke pun kemudian kembali menghubungi Marconi untuk membuat kesepakatan baru. Ia berjanji akan membebaskan semua sandera dengan syarat kepolisian harus memperbaiki ban yang telah mereka rusak. Marconi yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bis, akhirnya menyetujui kesepakatan yang diminta oleh Luke agar tidak ada lagi sandera yang menjadi korban. Sementara itu di rumah sakit, Chris dikejutkan dengan melihat wanita hamil yang sebelumnya ia interogasi di kantornya. Wanita itu melunasi biaya pengobatan seorang anak bernama Riley yang tak lain adalah putri kandung Luke Vaughan. Keberadaannya di dalam bis menjadi wanita hamil ternyata merupakan ide yang disiapkan Luke untuk mengantisipasi keadaan yang ia alami saat ini. Setelah diperbaiki, bis pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Marconi dengan tim khusus yang ia miliki kembali mengejar bis tersebut. Hingga pada akhirnya bis berhasil diberhentikan oleh tim yang dipimpinnya. Namun ia terkejut saat masuk ke dalam bis. Selain dikejutkan dengan keadaan sopir bis yang masih hidup, ia pun tak melihat Luke berada di dalamnya. Berkat ide yang diberikan oleh supir bis, Luke ternyata keluar dari dalam bis bersama para sandera lainnya dan berhasil meloloskan diri. Lalu film pun berakhir. Demikianlah pembahasan alur cerita film kita pada kesempatan kali ini. Buat sobat pecinta film yang menyukai video-video dari kami, jangan lupa untuk mensubscribe dan menyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya.